Tara, lihat tuh, kadal segede gaban. Sekali tangkap dapat banyak, hemat banget modal. Astaga, Roko, kamu serius mau bikin burger dari kadal? Gila aja, orang-orang pada makan loh. Masa daging beginian? Tenang aja, kalau udah aku olah rasanya mirip sapi, malah lebih gurih, nggak bakal ada yang curiga. Aku nggak setuju, ini bahaya Roko. Kalau ketahuan bisa gawat, kamu bikin orang makan daging haram. Mana ada haram, udahlah diem aja, anggap. Lihat tuh, antrian makin panjang. Baru buka bentar aja udah ramai banget, John. Iya, rame sih. Tapi aku heran, daging yang kamu pakai warnanya kok aneh gitu, kayak agak kehijauan. Hahaha. Kamu aja yang katro. Ini daging premium, makanya bisa murah tapi rasanya tetap mantap. Bang, satu burger pakai keju ya, tambahin saus agak banyak. Siap, Neng. Bentar ya, disiapin dulu. Nih, cobain, dijamin bikin lagi. Roko, seriusan, ini daging apa? Dari tadi aku lihat warnanya nggak kayak daging sapi biasa. Jangan-jangan kamu pakai bahan aneh ya? Udahlah, percaya aja sama aku. Pokoknya resep ini bakal aku pakai sampai bisa buka cabang baru. Kamu bakal kaget lihat aku sukses nanti. Bang, burger 2 dong, cepetan yuk, lapar banget nih. Oke, sabar ya, bentar lagi jadi. Kalau bener ini bukan daging sapi, bisa bahaya loh. Nih bang, uangnya, makasih ya. John, denger ya, rahasia dapur tuh nggak usah banyak tanya. Yang penting pembeli puas, aku untung, selesai urusan. Yaudah, tapi aku bakal perhatiin terus. Aku nggak mau kalau sampai kamu bikin masalah. Masalah gede, yang ada aku makin gede rezekinya. Besok pagi aku ajak kamu jalan, biar tahu sendiri rahasiaku. Jalan ke mana maksud kamu? Ke tempat sumber daging premiumnya. Kamu bakal lihat langsung besok pagi. Nah, ini tempatnya John. Banyak banget stok daging premium gratis di sini. Stok apaan ini maksudmu? Aku kira mau diajak ke pasar atau ke toko daging. Tara, lihat tuh, kadal segede gaban. Sekali tangkap dapat banyak, hemat banget modal. Astaga, Roko, kamu serius mau bikin burger dari kadal? Gila aja, orang-orang pada makan loh. Masa daging beginian? Tenang aja, kalau udah aku olah rasanya mirip sapi, malah lebih gurih, nggak bakal ada yang curiga. Aku nggak setuju, ini bahaya Roko. Kalau ketahuan bisa gawat, kamu bikin orang makan daging haram. Mana ada haram, udahlah diem aja, anggap ini uang tutup mulut. Kamu juga dapat untung, jadi jangan banyak protes. Aku nggak bisa nerima itu. Roko, ya ampun, kamu tuh keras kepala banget. Hahaha, keras kepala justru bikin aku sukses. Kamu lihat aja nanti, warungku makin rame. Aku bisa buka cabang, punya motor baru, siapa tahu bisa beli mobil. Aku cuma bisa bilang, ini udah gila. Semoga aja kamu sadar sebelum terlambat. Sadar, aku udah sadar banget. Ini jalan pintas menuju kaya. Udah ayo pulang, aku mau olah kadalnya di dapur siang nanti. Tapi emang kamu nggak takut kalau suatu saat nanti ini jadi bumerang buat kamu? Bumerang apaan? Justru ini senjata pamungkas aku. Yuk pulang, ibuku juga pasti kaget lihat aku bawa banyak daging impor. Hehehe, mantep nih, dagingnya lebih tebal dari sebelumnya. Heran banget sama orang-orang, kok sampai nggak sadar kalau ini daging kadal. Hahaha. Raka, ini bau apa sih? Kok amisnya aneh banget? Ini daging beku bu. Aku beli dari luar kota. Katanya kualitas premium, makanya baunya agak beda. Daging beku dari luar kota? Kok warnanya pucat gitu? Ibu udah sering masak, tahu bedanya. Itu bukan daging sapi, Raka. Tuh kan, lebih gampang halusnya. Ini tuh namanya daging premium bu. Raka, jujur sama ibu, ini daging apa? Jangan sampai kamu nipu orang, dosa besar itu. Serius bu, aku nggak nipu, ini daging beneran. Udah, ibu tenang aja, yang penting dagangan aku laku. Ya Allah, semoga aja kamu gak aneh-aneh. Ibu gak mau ada masalah. Rezeki itu kita yang cari bu. Kalau nunggu lama, kapan kayaknya? Nih lihat, ini tuh daging sapi bu. Ibu gak yakin, tapi ya udahlah, kamu yang tanggung jawab sendiri.
Tenang aja Bu, yang penting dagangan aku laku keras. Akhirnya dapet juga. Tadi antri panjang banget. Katanya burger ini murah meriah. Beneran murah sih. Porsinya gede lagi. Rasanya gurih banget. Vina, kamu cobain deh. Iya sih, gurih. Tapi ada rasa aneh gitu. Kayak bukan daging sapi biasa. Ah, lidah kamu aja yang aneh. Aku malah ketagihan. Nagih nih. Kalau ada uang lebih, aku pasti beli lagi. Wah, kalian makan burger juga? Ini tuh burger yang rame itu ya? Iya Pak, semua anak-anak di sini doyan, rasanya enak banget. Sini Pak, makan bareng. Nih kita juga udah nyobain. Rasanya gurih. Tapi kok ada sesuatu yang aneh ya? Kenapa, Pak? Lihat ini, kayak kulit reptil, bukan daging sapi. Harusnya nggak ada di burger. Apa? Kulit reptil? Masa iya sih Pak? Jangan bikin takut apa? Saya nggak bisa bilang ini apa, tapi ini harus diamati. Nggak semuanya daging sapi ada kulit seperti ini. Aku udah makan setengah, Pak. Jangan-jangan beneran ada yang aneh. Ya elah, paling daging gosong aja itu. Saya simpen dulu, nanti saya amati. Kalau bener ada yang nggak wajar, kita harus waspada. Pak, kalau beneran ada yang aneh, langsung kasih tahu kita ya, Pak. Soalnya banyak yang udah makan juga. Iya, kalian hati-hati aja, jangan jajan sembarangan dulu. Saya bakal cari tahu lebih lanjut. Saudara-saudara, saya mau kasih lihat sesuatu. Ini potongan dari burger yang tadi saya beli. Kalian ada yang tahu nggak ini apa? Loh, itu apaan, Pak? Kok kayak bukan daging? Kayak sisik, iya gak sih? Nah, itu dia. Waktu saya gigit burgernya, saya nemuin potongan ini. Saya rasa ini bukan kulit sapi, tapi lebih mirip kulit reptil. Astaga, terus daging apa dong? Saya belum berani pastiin, tapi ada kecurigaan besar. Dagingnya juga baunya agak amis. Kalau beneran akan pakai bahan kayak gini, bisa bahaya buat kesehatan. Saya sama anak-anak juga udah sering beli burger itu, Pak. Tadu, jangan sampai deh. Makanya mulai malam ini kita harus hati-hati. Saya nyesel udah sempat makan juga. Besok saya mau amati langsung warungnya. Iya, kita gak boleh diem aja. Setuju, besok kita rame-rame aja pantau gerobaknya. Biar ketahuan aslinya dia jualan apa. Bang, kok burgermu murah banget sih? Setengah harga dari burger lain, emang gak rugi? Hehe, tenang aja. Aku punya jalur distribusi rahasia. Jadi bisa jual lebih murah tanpa rugi. Distribusi rahasia apaan tuh? Jangan-jangan ada bumbu mistis lagi. Rahasia dapur lah, yang penting enak kan. Makanya sampai balik lagi. Iya sih, ini aku beli yang kedua kalinya karena murah dan porsinya besar, jadi ketagihan. Loh kok, kamu beneran yakin sama semua ini? Harga terlalu murah aja, udah bikin orang curiga. Udah, diem aja, jangan malah bikin orang curiga. Selagi masih banyak pelanggan yang beli, ini tandanya aku jalur yang benar. Bang, mau ambil pesanan tadi burgernya 3. Makasih ya bang, tadi uangnya udah. Wah, kalau gini terus, bentar lagi aku bisa buka cabang baru. Tapi po, aku nggak tenang. Nanti kalau ketahuan gimana? Joni, kalau punya bisnis itu harus berani ambil resiko. Kalau takut terus, kapan suksesnya? Tapi jangan sukses pakai cara salah kayak gini. Aku rasa nggak bakal lama lagi, warga bakal ada yang sadar. Hahaha, biarin aja selama mereka kenyang, aku juga untung. Bu, aku bawa burger nih. Tadi rame banget di lapangan. Semua pada beli. Wah, kebetulan ibu lagi malas masak. Taruh sini, nanti kita makan bareng. Aku bagi buat adik ya, Bu. Katanya sih enak banget. Harganya juga murah loh, Bu. Lumayan sih, tapi rasanya agak beda ya. Ibu ngerasa gurihnya tuh aneh. Ih, enak tau, Bu. Aku malah suka. Unik gitu. Kucing kita mana, Bu? Itu di bawah meja. Dari tadi mantau aja. Hati-hati, jangan kasih makan burger ini ke dia. Hehehe, jatuh. Biar dimakan Simpul aja ya, Bu. Push, push. Simpul langsung makan, Bu. Astaga, jangan dikasih. Itu kan pedas, nak. Bu, Simpul kenapa? Ya Allah, kok tiba-tiba jadi gini?
Astagfirullah, ini nggak beres. Pasti ada yang salah sama daging burger itu. Ibu, kucing kita mati. Kenapa bisa gini? Aku jadi takut makan burgernya. Ini jelas bukan daging biasa. Besok ibu bakal tanyain langsung sama warga lain. Jangan dimakan lagi burger ini. Aku nyesel banget Bu udah beli itu. Sekarang si Embul mati Bu. Tuh John, lihat kan, kadalnya gede-gede semua. Malam-malam gini malah gampang ditangkapnya. Aku masih nggak ngerti kenapa kamu maksa banget berburu sekarang. Kenapa nggak beli daging di pasar aja? Kan udah punya untung banyak. Kalau beli di pasar itu bikin tekor. Kalau di sini gratis, tinggal tangkap. Untungku bisa 2 kali lipat. Tapi risikonya gede, Roko. Orang-orang pasti banyak yang curiga. Biarin aja, selama orang masih doyan burgerku, aku nggak peduli. Nih, lihat, pasti dapat lagi. Aduh, sakit banget. Duri-duri nusuk semua ke kulit aku. Astaga, Roko, tanganmu berdarah. Tuh kan, aku bilang juga apa? Ini tuh udah jadi peringatan. Hahaha, peringatan apaan? Cuma luka kecil. Yang penting kadalnya udah ketangkap. Kamu keras kepala banget. Udah jelas-jelas ini nggak wajar. Masih aja batu. Keras kepala itu kunci kesuksesan, John. Nanti aku bikin burger lebih banyak lagi. Warungku makin laris. Aku sumpah, Rock, kalau kamu terus begini, aku nggak tahu lagi harus gimana. Kamu udah kelewatan. Udah, jangan banyak ngomel. Ayo pulang. Kadalnya cukup buat seminggu ke depan. Sabar ya, bentar lagi jadi. Raka, hentikan dulu jualannya. Kami mau periksa gerobak kamu. Loh, ada apa ini Pak RT? Saya kan cuma jualan burger biasa. Itu apa? Kok karungnya gerak-gerak gitu? Astaga, isinya kadal hidup. Ya Allah, jadi bener kata orang, burgernya bukan daging sapi. Jadi selama ini aku makan daging kadal. Bukan begitu maksud saya. Itu cuma jangan bohong Raka. Ini bukti nyata kamu tega kasih makan warga pakai daging haram. Rekam semua, biar orang sekampung tahu lahnya. Jangan direkam, nanti nama saya jelek. Nama kamu udah jelek, Raka. Gara-gara kamu, anak-anak kami makan daging kadal. Saya cuma mau cari untung Pak. Saya nggak sengaja bikin salah. Salahmu besar Raka. Warga udah marah semua. Video ini bakal disebar, semua orang bakal tahu. Ya Tuhan, kenapa harus jadi begini? Bu, aku barusan diserbu warga di warung. Mereka nemuin karung kadal yang aku simpen di belakang gerobak. Astagfirullah, Raka. Jadi semua omongan orang itu benar. Kamu beneran pakai daging kadal buat burgernya? Iya Bu, aku nggak bisa bohong lagi. Aku kira nggak bakal ketahuan. Tapi tadi semua orang lihat sendiri. Aku udah nggak bisa gimana-gimana Bu. Ya Allah, ibu udah sering bilang jangan main-main soal makanan. Sekarang mau ditaruh di mana muka ibu, Nak? Malu ibu. Aku cuma pengen sukses Bu. Aku pikir cara ini nggak bakal ada yang curiga. Tapi cara kamu salah, Nak. Sekarang semua orang udah tahu nama kita hancur. Ibu malu, Raka. Aku nggak tahu harus gimana lagi Bu. Sekarang kamu harus siap nerima akibatnya. Warga pasti nggak bakal diem. Mereka bisa usir kita dari sini. Aku takut Bu. Aku nggak siap kalau diusir. Aku nyesel banget. Nyesel sekarang percuma, Nak. Tapi ibu tetap ibu kamu. Ibu nggak bisa ninggalin kamu. Kita hadapin sama-sama. Aku nggak tahu setelah itu hidupku bakal gimana. Minum dulu, malam ini istirahat. Jangan kabur, jangan tambah masalah. Iya Bu. Semua orang benci aku. Warung hancur, nama jelek. Aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Astaga, kadal segede itu. Dari mana munculnya? Jangan deket-deket aku. Aku udah kapok, aku nyesel. Ya Allah, tolong aku. Jangan biarin aku mati kayak gini. Tolong, aku nggak bisa berenang. Tolong aku. Aku nyesel. Aku janji nggak bakal nipu lagi. Aku janji. Bu, maafin aku.
Warga sekalian, tadi subuh kita dapat kabar Raka ditemukan hilang terbawa arus di sungai. Itu jadi akhir dari perbuatannya. Jadi bener ya Pak, semua yang dijual selama ini bukan daging sapi. Pantesan aneh rasanya. Kucingku mati gara-gara makan burger itu, Pak. Aku nggak nyangka penjualnya sampai tega begitu. Inilah yang mau saya tegaskan, jangan pernah main-main soal makanan. Sekali kita tipu orang, akibatnya bisa fatal, bahkan nyawa taruhannya. Aku ikut nyesel Pak. Aku sebenarnya tahu dari awal, tapi aku takut buat ngomong soal ini. Aku salah, maafkan aku ya Pak, Bu. Kenapa kamu nggak lapor dari dulu? Kalau kamu ngomong, mungkin warga nggak banyak yang makan burger itu. Aku udah dikasih uang buat tutup mulut. Aku salah, maafin aku. Ya udah, yang penting kamu sekarang jujur. Ambil ini sebagai pelajaran. Semoga setelah kejadian ini kita semua lebih hati-hati. Jangan tergoda murahnya makanan tanpa tahu bahan-bahannya. Betul, kita harus saling ingetin. Kalau ada yang bikin curiga, jangan diem aja. Mulai hari ini, kasus Raka jadi pengingat kita semua. Rezeki itu harus halal dan bersih. Jangan sampai ada lagi yang ulangin kesalahannya.